Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi untuk sedulurku semua dimanapun berada ya. Saudaraku, di video kali ini kita akan bahas 3 teknik sederhana dan sangat mudah untuk mengontrol pikiran kita di kehidupan kita sehari-hari ya. Dalam kehidupan sehari-hari ini kita nggak bisa jauh-jauh dari stres. Stres itu banyak faktor, dari tekanan pekerjaan, yang dari tekanan atasan atau tekanan rekan bisnis, belum lagi tekanan di dalam keluarga ya, tekanan di dalam sosial yang itu menimbulkan stres ya, belum lagi di jalan raya ya, kita bisa emosional, temperamen, sehingga hal-hal itu menyebabkan pikiran kita tidak terkontrol. Dengan pikiran kita tidak terkontrol, otomatis kita akan lebih cepat mental kita sakit, psikologis kita sakit, gampang marah, stres, psikologis kita yang kena, jadi mental kita yang kena. Nah, ini ada 3 teknik sederhana ya, yang saudaraku semua perlu ketahui, dan ini tidak perlu modal banyak, cukup kita latih dan kita bisa gunakan kapanpun. Apa aja sih ya 3 teknik sederhana ini? Yang pertama adalah dengan pernafasan ya. Kenapa pernafasan? Pernafasan ini dia sangat membantu sekali untuk menghilangkan atau meredakan stres, tekanan-tekanan, penyakit mental. Pernafasan dalam itu seperti apa? Pernafasan dalam, kita tarik nafas ya. Tarik nafas yang dalam ini sekitar 4 detik ya. Jadi Anda tarik nafas yang dalam sekitar 4 detik. 1, 2, 3, 4. Lalu tahan di bagian diafragma selama 3 detik ya. 1, 2, 3. Lalu keluarkan nafas lagi lewat hidung selama 6 detik ya. Jadi 4 hisap, 3 tahan, 6 keluarkan. Nah, jika ini kalian latih terus menerus ya saudaraku, ini otomatis pernafasan Anda akan semakin lembut dan semakin lambat. Dengan semakin lembut dan semakin lambat, maka jantung pun juga degupnya nggak terlalu kencang. Ini kita bisa gunakan dalam tingkat stres yang tinggi karena tekanan pekerjaan, keluarga. Loh, cara pakainya gimana Ki? Ketika kita sering melatih ini ya teman-teman, pernafasan dalam ini, misalnya kita dalam keseharian dihadapkan dalam satu masalah nih, misalnya contoh baik di pekerjaan atau di manapun ya, satu masalah, kita cukup diam, tenang, tarik nafas yang dalam, tahan, hembuskan. Atau seperti tadi ya, hisap nafas dalam 4, tahan 3 detik, hembuskan panjang 6 detik. Ini secara otomatis yang pikiran marah ya, dan jantung berdegup ya, ini bisa terkontrol oleh nafas. Jadi pikiran yang emosional dan degup jantung yang tidak stabil ini bisa diatur oleh nafas, tapi dengan syarat kita juga harus bisa sering melatihnya, paling tidak berapa hari sekali, dan itu bisa kita gunakan. Atau kalau yang saudaraku sangat sibuk, tidak bisa melatih ketika dalam menghadapi situasi yang stres dan tekanan tadi, kita cukup tarik nafas dalam dan buang pelan-pelan. Nah, jadi teknik pertama untuk mengontrol stres, mengontrol emosional adalah dengan nafas. Teknik yang kedua ini juga mudah, tidak menggunakan biaya sama sekali ya saudaraku, dengan visualisasi. Ya, visualisasi juga sama seperti teknik nafas, perlu dilatih juga. Visualisasi artinya kita membayangkan sesuatu yang menyenangkan, menggambarkan di alam pikiran kita ini sesuatu yang sangat menyenangkan. Lalu prakteknya bagaimana? Misalnya kita dalam keseharian dihadapi dengan satu masalah,
masalah seperti pekerjaan, ya, masalah rumah tangga, ya, Anda cukup cari waktu sejenak, ya. Lalu pejamkan mata, atur nafas dengan lembut, dan bayangkan di dalam alam pikiran saudaraku semua bahwa kalian bisa menyelesaikannya dengan mudah dan bahagia, ya, dengan mudah dan bahagia. Dan rasakan juga gambaran dari yang kalian gambarkan di alam pikiran itu. Rasakan juga benar-benar terasa bahwa masalahnya telah selesai dengan sangat mudah dan sangat bahagia. Misalnya gini ya, misalnya kita bertengkar nih di kerjaan ya sama rekan kerja. Duduk aja sejenak, bayangkan kita berdamai dengan teman dan rasakan juga rasa damainya itu terasa dalam hati kita. Maka otomatis pikiran yang tadinya liar, perasaan yang tadinya juga menggebu-gebu akan mudah dikontrol. Nah, ini teknik kedua dengan teknik visualisasi. Ini sangat mudah sekali. Tahu lagi keseharian kita stres dan lain sebagainya, kita duduk tenang, bayangkan di alam pikiran kalian ini sesuatu yang sangat menggembirakan. Nah, ini trik kedua saudaraku untuk mengontrol pikiran kita. Dan yang terakhir atau teknik ketiga untuk mengontrol pikiran kita adalah dengan teknik kesadaran atau meditasi. Ya, ini juga sangat optimal sekali untuk mengontrol pikiran kita. Sama seperti teknik pernapasan dan teknik visualisasi tadi, kita juga harus melatih meditasi. Ya, jadi dalam pelatihan sehari-hari kita cukup diam dengan kesadaran kita amati saja diri kita amati saja lingkungan kita, sekitar kita. Ya, kita amati bagaimana udaranya, bagaimana hawanya, ya, bagaimana suara burungnya, suara-suara hiruk pikuk. Nah, itu kita amati saja dalam meditasi. Itu kesadaran. Sehingga dalam prakteknya bagaimana nanti? Dalam prakteknya ketika misalnya kita dihadapkan dengan satu masalah di kerjaan atau rumah tangga atau lainnya yang itu menimbulkan stres dan lain sebagainya, kita cukup duduk sejenak, ya, lalu sadari dengan kesadaran kita menerima keadaan itu. Oh iya, saya misalnya sedang bertengkar dengan ini, mungkin bisa jadi saya yang salah. Jadi sadari dan terima. Itu meditasi seperti itu, melatih kita untuk menyadari dan menerima semua keadaan dengan mengamati. Ya, kalau latihannya kita cukup di rumah saja, biasa, cukup tenang, mengamati diri sendiri, ya, posisi tubuhnya bebas, ya, untuk awam, teman-teman yang pemula boleh bersandar, boleh duduk tulang punggung tegak lurus, bebas-bebas saja, ya. Ketika itu sudah sering kita latih, ya, dalam prakteknya ketika kita dihadapi masalah, sadari saja dan menerima, cross check lagi, oh ya, mungkin si A, si saya atau oke, dengan kesadaran penuh saya menerima, sehingga pikiran dan perasaan kita menjadi lebih mudah dikontrol. Itu ya teman-teman, sederhana sekali ya, 3 teknik yang sangat sederhana, tidak perlu biaya, tidak banyak makan waktu, tidak banyak makan tenaga juga, dan ketiga teknik itu bisa mengontrol pikiran kita menjadi seseorang yang bijaksana. Terima kasih untuk saudaraku semuanya. Semoga video yang singkat ini bermanfaat untuk saya pribadi dan bermanfaat untuk kalian semua. Jika bermanfaat, silahkan dibagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.